Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Mengawali pidato pengantar pengajuan rancangan peraturan daerah ini, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita yakin bahwa hanya atas penyertaan Tuhan dan restu leluhur lewat tanah Flores Timur, kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini dalam agenda pengajuan rancangan peraturan daerah usulan pemerintah. Kiranya semangat pelayanan untuk Ribu Ratu lewat tanah Flores Timur tetap kita gelorakan untuk tercapainya cita-cita kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang kita harapkan bersama. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pada masa persidangan pertama tahun sidang kelima ini, pemerintah daerah mengajukan satu rancangan peraturan daerah, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, sesuai hasil kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mendongkrak pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah bagi kabupaten kota hingga 48%. Sesuai amanat Undang-Undang HKPD, batas waktu penetapan perda pajak daerah dan retribusi daerah selambat-lambatnya 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, yakni tanggal 4 Januari 2024. Mengingat kompleksitas terkait pembentukan perda ini yang cukup panjang, yakni sampai dengan tahapan evaluasi oleh pemerintahan provinsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, maka keseluruhan dinamika pembahasan dapat kita selesaikan tepat waktunya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, mengingat salah satu pilar penopang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penguatan pajak dan retribusi daerah, maka dukungan regulasi yang memadai sangat diperlukan, yang kita awali dengan penataan regulasi daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, yang tahapannya dimulai dengan pengajuan rancangan perda pada hari ini. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam rancangan perda ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sesuai perintah Undang-Undang HKPD, pengaturan tentang jenis pajak daerah dan retribusi daerah menggunakan metode Omnibus Law yang menegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. 2. Sebagaimana amanat Undang-Undang HKPD, maka melalui pembentukan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini dilakukan reklasifikasi atas pajak daerah dan retribusi daerah yang bertujuan untuk menurunkan biaya administrasi dan biaya kepatuhan melalui 2 hal, yaitu pertama, restrukturisasi jenis pajak daerah khususnya yang berbasis konsumsi seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan menjadi pajak barang dan jasa tertentu. Dan kedua, rasionalisasi jumlah retribusi daerah dari 32 jenis menjadi 18 jenis. 3. Pembentukan perda ini juga memperluas basis pajak melalui pembentukan opsen atau pungutan tambahan terhadap pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan persentase tertentu untuk pajak provinsi dan pajak kabupaten tanpa menambah beban wajib pajak. Sidang Dewan yang terhormat,
Demikian penjelasan pemerintah atas pengajuan satu rancangan peraturan daerah yang diajukan pada masa persidangan pertama tahun sidang kelima tahun 2023 ini. Akhirnya, dengan memohon bimbingan dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa dan restu leluhur lewat tanah, kiranya rancangan peraturan daerah yang pemerintah ajukan ini dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut dan pada akhirnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Saya ingin memberikan beberapa penjelasan umum berkenaan dengan materi pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada di tangan kita, yang pada hari Kamis minggu lalu diajukan oleh Bapak Penjabat Bupati Flores Timur di dalam forum paripurna DPRD Kabupaten Flores Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum rancangan perda ini kita ajukan dan kita bahas pada kesempatan hari ini, sebelumnya pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu berlandaskan pada Undang-Undang 28 tahun 2009 yang di Kabupaten Flores Timur itu kemudian ditindaklanjuti dengan 5 peraturan daerah. Yang pertama itu perda terkait dengan pajak daerah tersendiri, kemudian ada perda tentang BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ada peraturan daerah, ada 3 perda yang mengatur tentang retribusi, ya, masing-masing itu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jadi sebelum ini ada 5 peraturan daerah. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang HKPD. Jadi Undang-Undang HKPD ini kalau kita cermati dia mencabut ada 2 undang-undang itu. Yang pertama Undang-Undang 33 tahun 1999 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dia juga mencabut Undang-Undang 28 tahun 2009. Dan di dalam undang-undang ini diperintahkan bahwa khusus pengaturan di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota terhadap perda pajak daerah dan retribusi daerah itu diatur dalam satu naskah. Jadi dulunya 5, itu kemudian diperintahkan oleh undang-undang dibuatkan dalam satu naskah, sehingga rancangan yang kita ajukan ini juga sudah selaras dengan amanat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pada masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi, saya kembalikan kepada OPD untuk melengkapi penjelasan untuk memperkaya forum diskusi sosialisasi kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkenaan dengan pengajuan rancangan peraturan daerah yang ada, pada beberapa waktu kemarin kita sudah melangsungkan yang dinamakan dengan Focus Group Discussion, FGD, diskusi terfokus dengan perangkat daerah yang selama ini punya kewenangan untuk melakukan pungutan, baik itu pajak daerah dan retribusi daerah. Di forum FGD itu, perangkat daerah diminta untuk menginventarisir keseluruhan jenis objek pajak dan retribusi daerah dalam kewenangannya, kemudian melakukan perhitungan terhadap besaran tarif pajak dan retribusi daerah. Baik, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dari Dapil 2, Bapak Iman, Pak Kadis Pendapatan, Kabak Hukum yang diwakili oleh Pak Nik,
pimpinan OPD atau yang mewakili yang berkesempatan hadir sesuai dengan jadwal atau undangan yang telah dikeluarkan, para kepala desa Kecamatan Lolema atau yang mewakili, ketua BPD atau yang mewakili Kecamatan Lolema, singkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini yang saya kasih dan saya banggakan. Masuk pemerintah kita dari setiap tingkatan, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai pada tingkat desa, acuan kita itu adalah pada hukum. Dan dalam konteks hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan ini, di dalam Undang-Undang Dasar kita pada pasal 18 ayat 6 memberikan amanat bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan pasal 94 Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengamanatkan bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi itu ditetapkan dalam satu peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah. Jadi, dengan kata lain bahwa Perda ini merupakan pelaksanaan atas perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD atau hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian juga perlu kita ketahui di dalam Undang-Undang HKPD ini pada ketentuan peralihannya itu diatur bahwa semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang HKPD itu harus sudah dibentuk paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Artinya sejak undang-undang itu diundangkan, paling lama 2 tahun sudah harus ditetapkan perda ini. Nah, tenggat waktunya itu adalah pada tanggal 4 Januari 2024. Dan andai kata sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 itu perda ini belum ditetapkan, maka daerah kehilangan hak pungut atau tidak bisa memungut pajak dan retribusinya. Kemudian di dalam perda ini sesuai dengan amanat Undang-Undang HKPD ada 3 hal pokok yang diatur, yaitu mengenai restrukturisasi jenis pajak, rasionalisasi jenis pajak, dan juga pengenaan offset atau pungutan tambahan untuk pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, jadi 2 jenis pajak yang kewenangan provinsi itu dikenakan offset atau pungutan tambahan tanpa membebani wajib pajak. Sehingga kemudian bagi hasil pajak yang kita kenal selama ini untuk pajak provinsi kepada kabupaten itu terhadap 2 jenis pajak ini sudah mulai berlaku dengan offsetnya. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh yang terhormat Bapak Eman tadi, bahwa Ranperda ini terdiri dari 29 bab dan 144 pasal. Kalau jumlah halaman itu 161 halaman, cukup tebal. Sehingga kami berharap supaya sekalipun tebal, kita coba memaksimalkan waktu yang ada ataupun proses-proses selanjutnya untuk memberikan masukan, pendapat, pikiran dalam rangka penyempurnaan draft rancangan ini. Pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian memahami tentang 2 pengertian dasar yang menjadi pegangan kita dalam pelaksanaan selanjutnya. Pertama, pajak daerah atau pajak daerah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena kita mau menilai, menghargai aset kita sesuai harga yang sewajarnya. Karena ini kan kalau misalnya ya, tanah di Larang Tunggal itu di depan rumah sakit itu saat ini kalau orang jual 1 meter bisa tembus 220.000. Tapi di NJP masih 60.000. Dan dengan kasus ini saya juga mendapat komplain dari kebanyakan orang Cina. Kadang-kadang kan orang memakai sertifikat untuk menjamin usahanya dia. Bagaimana dengan nilai sertifikat saya kecil ini bisa menjamin usaha saya? Padahal kalau lihat kenyataannya, saya punya politik luar biasa, miliaran ini.
bisa untuk berusaha. Dan ternyata yang tercatat oleh DP kan tidak sebanding dengan nilai yang sewajarnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemahaman kita agar depan pada saat kita menaikkan NJP di hal yang normal saja, karena kita memberikan penilaian yang diperhatikan pada aset kita. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Terdapat dua aspek penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu aspek materi dan aspek formil. Kalau kita berbicara tentang aspek materi, itu berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan daerah ini. Sedangkan aspek formil itu berkaitan dengan tata cara dan prosedur pembentukan produk hukum ini. Pada aspek formil ini, khusus mengenai pelibatan publik dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah ini wajib dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 12 2011 ini, perundang-undangan kepada masyarakat melalui kegiatan konsultasi publik. Bapak Ibu yang kami hormati, pada masa persidangan 1 tahun sidang kelima DPRD Kabupaten Flores Timur, tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur mengajukan satu rancangan peraturan daerah, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada DPRD Kabupaten Flores Timur untuk dibahas dan disepakati bersama. Pada masa sidang pertama tahun sidang kelima ini, dari pemerintah daerah mengusulkan satu rancangan, yaitu terkait rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bahan-bahannya pasti sudah ada di tangan Bapak Ibu juga ya. Nanti kita sama-sama lakukan diskusi, masukan. Tetapi saya sebagai ketua tim, saya gambarkan bahwa pendasaran dari rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, itu tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu selanjutnya dari turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ada lagi, yaitu di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yaitu tentang pedoman pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Di situ diamanatkan bahwa baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pemerintah, pemerintah daerah diberikan delegasi untuk menetapkan, membentuk pajak atau peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Karena kita tahu sebelumnya bahwa di Kabupaten Flores Timur sudah ada juga perda tentang pajak daerah dan perda tentang retribusi daerah. Di situ retribusi terbagi menjadi retribusi jasa umum dan perda tentang retribusi jasa usaha. Tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 1 tadi tahun 2022 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 itu diamanatkan bahwa perda tentang terkait pajak daerah dan retribusi daerah itu digabungkan. Jadi yang sebelumnya dipisahkan antara perda pajak daerah dan retribusi, di dalam rancangan perda ini pemerintah menggabungkan antara pajak daerah dan retribusi daerah. Di situ menurut undang-undang bahwa batas terakhir untuk pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini yaitu batas terakhirnya pada tanggal 1 Januari 2024. Sehingga pemerintah Kabupaten Flores Timur menginisiatif untuk pada tahapan ini melakukan sosialisasi sampai pada saat ini sebelum 1 Januari itu melakukan pembentukan terkait perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Karena kalau sampai tanggal 1 Januari 2024 berarti beberapa objek tarif-tarif maupun pajak daerah dan retribusi itu
Kalau belum perda ini ditetapkan berarti bisa menghadapi pungutan liar, jadi karena belum ada penetapan dasar tarifnya itu. Lalu selanjutnya di dalam rancangan perda ini pasti ada beberapa objek-objek terkait pajak daerah maupun retribusi daerah. Di situ terkait beberapa objek-objek baru pajak daerah dan retribusi daerah, dan juga beberapa hal yang baru yaitu terkait opsi pajak. Pemerintah daerah diberikan pendelegasian terkait opsi pajak, pajak kendaraan bermotor, terkait opsi pilihan dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu nanti pasti secara teknis akan dijelaskan juga oleh teman dari Badan Pendapatan Daerah, tetapi saya gambarkan secara umum terkait pengaturan perda pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu kemudian saya sampaikan juga bahwa terkait perda ini ada pendasaran, yaitu terkait berdasarkan aspek dalam penyusunannya aspek formil dan aspek material. Aspek formil itu yaitu tahapan yang kita lalui untuk melakukan pembentukan suatu produk hukum di daerah, yaitu perda. Nah, aspek formil ini salah satunya tahapan ini kami lalui yaitu dengan melakukan sosialisasi uji publik dengan mengundang perwakilan dari beberapa wilayah kecamatan, desa maupun pemerintah dan BPD. Lalu yang kedua yaitu aspek material. Aspek material itu yaitu dari penyusunan naskahnya. Di situ apakah ada cacat hukum prosedural terkait cacat materialnya ini. Lalu yang saya gambarkan juga bahwa terkait aspek formil, kami juga dari Kabupaten Flores Timur bersama teman-teman Badan Pendapatan Daerah, kami sebelumnya dalam membentuk rancangan peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah sudah melakukan fokus group decision, yaitu uji publik bersama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Kami juga mengundang, dan juga selanjutnya di tahapan selanjutnya kami mengundang dari pihak kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena dalam syaratnya itu kami di Kabupaten Flores Timur tidak ada tenaga namanya perancang peraturan perundang-undangan, karena kalau dalam menyusun suatu peraturan daerah jabatan perancang peraturan perundang-undangan itu yang mempunyai kewenangan, sehingga kami mengundang perancang dari kantor wilayah hukum dan HAM. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari saya secara umum terkait rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pastinya nanti kami membutuhkan masukan saran dari bapak-bapak ibu mereka untuk nantinya dilakukan penyempurnaan. Dan juga saya berharap sebagai ketua tim setelah dilakukan sosialisasi pada hari ini, bapak-bapak ibu bisa menyampaikan kepada masyarakat di desa, karena bapak-bapak ibu ini diundang sebagai perwakilan dari masyarakat desa. Jadi ada hal-hal yang baru nanti terkait, memang bahannya ini cukup tebal, ada sekian 161 halaman, ada beberapa objek yang kira-kira perlu ditanyakan. Nanti ada juga teman-teman dari salah satunya dari Ketahanan Pangan, Pak Kepala Badannya, lalu dari Badan Pendapatan Daerah ada Kepala Bidangnya, dan juga dari Dinas Kesehatan juga ada, dan juga dari rumah sakit pun ada. Di situ nanti bapak-bapak ibu pada sesi diskusi kita bisa memberi masukan terkait tarif ini seperti apa, pertimbangannya seperti apa. Itu kita bisa nanti pada saat sesi diskusi kita bisa sama-sama lakukan diskusi. Mungkin dari saya seperti itu dulu, nanti kita bisa berkembang dalam sesi diskusi terkait masukan saran dalam rancangan peraturan daerah ini. Selanjutnya mungkin pertama saya langsung memberikan kesempatan kepada teman dari Badan Pendapatan Daerah, yaitu Pak Jainal sebagai Kepala Bidang. Terima kasih. Acara sosialisasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 tentang retribusi daerah dan pajak daerah pada hari
ini Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023 dimulai. Ini semua komponen yang hadir ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk bagaimana kita bisa menggali potensi kita, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah. Sumber-sumber apa saja? Ya, salah satunya misalnya hadir di sini yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan. Tentunya retribusi pelayanan di rumah sakit misalnya. Tetapi kita juga berdiskusi juga dalam kaitan dengan misalnya sekarang pelayanan terhadap masyarakat yang sekarang tidak membutuhkan surat keterangan tidak mampu lagi. Misalnya. Maka kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita patut bersyukur untuk kegiatan hari ini dari rangkaian seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk juga tahapan pembentukan peraturan daerah sebagaimana yang diamanatkan. Tahap hari ini tahap sosialisasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian tahapan pada waktunya pada yang ini boleh dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang hadir di rejim Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Proses pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat dan daerah selalu disertai dengan sejumlah evaluasi dan pada saat yang sama diikuti dengan langkah-langkah pengaturan pada tingkat regulasi agar ada kepastian dan jaminan bagi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif dan efisien serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kita bergerak dari Undang-Undang 1 2022, maka kemudian ada skema yang dibangun dalam konteks pengaturan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sistem Omnibus Law. Rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang ada hari ini yang kita miliki ada dua peraturan daerah di bidang pajak, yaitu Perda tentang pajak dan Perda tentang biaya pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan tiga Perda kita di bidang retribusi, Perda tentang retribusi jasa umum, jasa usaha, dan Perda tentang retribusi perizinan tertentu. Nah, prinsip retribusi sesungguhnya adalah sepanjang ada pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, baik sarana dan prasarana ataupun bentuk pelayanan lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk memungut retribusi dimaksud. Itu prinsip retribusi. Rancangan peraturan daerah ini dari aspek tahapan kita berharap tanggal 2 November sudah kita tetapkan sehingga dia menjadi pendasar bagi dua penyusunan APBD 2024. Tanggal 3 November 2024 kita akan lakukan paripurna pengajuan KUA dan PPS APBD 2024 sehingga Perda mesti harus ditetapkan 1 hari sebelum dan dia menjadi perangkat bagi juga penyusunan APBD kita sehingga seluruh rencana pendapatan kita dari aspek pajak dan retribusi sudah memiliki pendasaran hukum untuk di APBD 2024 dan seterusnya. Dan di dalam ketentuan pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya itu dia mengamanatkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan, pikiran dan pendapat dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan selain itu juga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini pemerintah dan DPRD berkewajiban untuk menyampaikan informasi pembentukan peraturan perundang-undangan ini kepada. Jadi ada timbal balik. Kita tentu saja mengingat proses pengujian material Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Yang dipersoalkan itu bukan pada substansi atau materi pengaturannya, tetapi justru pada aspek formil tata cara pembentukan yang menurut MK pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu kurang melibatkan partisipasi publik. Sehingga sosialisasi ini adalah juga bagian penting dari pembentukan tentang pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah berjumlah 9 jenis pajak, kemudian retribusi yang sebelumnya ada 32 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis. Dan ada hal khusus lainnya yaitu pengenaan opsen
offset ini adalah pungutan tambahan atas pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Pengenaan offset ini tidak membebani wajib pajak. Dan di dalam forum FGD kemarin informasikan kepada kami bahwa andai kata offset ini berlaku untuk peralihan kita mulai 2025, maka potensi pendapatan daerah dari pengenaan offset pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor saja, itu potensi daerah itu sampai dengan 13 miliar. Karena dengan berlakunya perda ini tentu saja masyarakat yang sekalipun dia itu tidak mengikuti informasi tentang pembentukan, tidak tahu, tidak pernah mendengar kalau perda ini sudah diundangkan, maka dia juga terikat di dalam perda ini. Sehingga hal ini bersesuaian dengan asas fiksi hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan sudah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu, dan ketentuan tersebut berlaku juga mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum atau ignoransia juris non est. Perpajakan Kecamatan Solo Timur yang saya hormati tim kabupaten dan sosialisasi sampai ke hari ini. Singkatnya kita semua dengan ruangan yang saya hormati, ada beberapa hal yang yang pertama, karena ini adalah kegiatan sosialisasi, maka prosesnya tidak terjadi. Kata sasi itu artinya sosialisasi. Kata yang lagi sosialisasi, kriminalisasi, semua yang kata nasionalisasi terusan sesuai itu dia tidak menjaga panjang. Karena itu saya sangat mengharapkan para kepala desa bersama ketua BPD untuk melanjutkan ini, menyampaikan kepada masyarakat, karena ini menyangkut pajak dan retribusi kena kepada semua wajib pajak yang mereka mendapat fasilitasi untuk berlaku yang siap pakai COVID. Karena ini sekali lagi sangat diharapkan, saya sangat mengharapkan kalau kita undang-undang 9 kita semua datang jam 8. Maksudnya tidak bukan dan ngomong tentang perda, bukan hanya tentang pajak, semua hal yang menyangkut sosialisasi itu kalau bisa tidak datang jam 8, kita langsung ngomong Pak, ini yang kita bermasalah. Jika begitu tim kabupaten datang, kita tinggal menyampaikan dan biasanya sudah paham mengenai ini. Memudahkan supaya kita juga tahu bahwa ternyata yang datang dari desa itu tidak kosong. Tadi malam dia ada kesempatan, panitia kita sudah tidak ada bahan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Solo Timur, serta seluruh staf di Pemerintah Kecamatan Solo Timur, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili pimpinan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kecamatan Solo Timur yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah,
lingkup pemerintah kabupaten yang berkesempatan hadir, yang sudah hadir di sini ada Pak Sekretaris Dinas Kesehatan, ada juga Pak Kabid ya dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda, hadir juga di sini teman-teman dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Lara juga, ada juga Pak dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur. Singkatnya kalian kita yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita semua semangat ya hadir di forum ini. Saya praktis sudah beberapa kali uji publik sosialisasi dan perda, lebih banyak mengambil peran di forum. Hampir setiap kali pas sidang saya datang ke forum. Dan kegiatan uji publik seperti ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat, diharapkan supaya kita semua yang hadir ini menjadi kanal informasi yang baik, dan dari coba kita bayangkan berarti mendekati 20 miliar tidak lagi ke rekening kas daerah. Berarti kalau dengan kondisi tahun 2022 yang tersisa sekitar 20 miliar lebih, kabupaten kita yang besar ini Pak. Dan secara bertahap juga nanti pengelolaan secara BRUD ini juga akan menyentuh juga beberapa UPT puskesmas. Nah, nanti teman-teman dari Dinkes mulai tahun depan akan mengkaji mana puskesmas yang sudah bisa didorong untuk pengelolaannya dengan mekanisme badan layanan publik. Saya hanya mau katakan seperti ini, bahwa dengan ketimpangan fiskal kita yang begitu besar Pak, ya, ketimpangan fiskal kita yang begitu besar, sedangkan tuntutan untuk pembiayaan atas program-program pembangunan kita itu sangat. Nah, kita harus menjadi bahan refleksi kita secara bersama-sama. Oleh karena itu, kehadiran Raperda ini menjadi sangat penting. Untuk apa? Untuk kita bisa melakukan penataan dan aspek regulasi berkenaan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Nanti forum ini kita akan gunakan juga untuk ya kita omong kira-kira kelemahan kita selama ini seperti apa, sehingga sampai di tahun 2022 saya kemarin cek informasi dari Pak Kabid ya, Pak Tino menyampaikan realisasi PAD kita per Oktober 2022 ini baru di 30-an miliar lebih, dan sisa baru kita ya 30-an miliar lebih. Pada sisa tahun anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Kenapa kami naikkan? Yang pertama tujuannya adalah untuk bagaimana rasa cinta kita kepada sarana prasarana yang sudah dibangun, dan rasa cinta kita akan keindahan alam milik kita. Itu yang kami coba untuk menaikkan tarif itu, dan estimasi itu kami hitung dari sarana prasarana yang sudah kami siapkan dengan berlakunya perda yang berlaku di tarif lama dengan kapan kita berlaku di tarif baru. Misalnya kami KSO dengan 60-40 sistemnya seperti itu, tetapi karcis yang harusnya di store itu sesuai dengan apa jumlah kunjungan. Jadi ada solusi, nanti kami akan mencoba untuk membuat 2 karcis. Karcis 1 untuk nanti dimasukkan ke Bapenda, dan karcis 1 yang nanti kita hitung untuk 60-40.
dan untuk 60-40 dan yang mengelola di objek wisata itu masyarakat setempat melalui kelompok. Bisa kelompok sadar wisata, bisa kelompok pemuda, bisa kelompok orang tua. Tetapi untuk di Solor Barat kami sudah punya kelompok dan sedang dalam proses KSO karena pasca pemberhentian tenaga kontrak yang dirumahkan. Mungkin itu saja. Terima kasih, saya kembalikan. Poin yang pertama yang saya mau tanyakan berkaitan dengan SKTM. Yang saya tahu bahwa SKTM ini seringkali digunakan oleh masyarakat yang tidak menggunakan BPJS atau KIS. Nah, tetapi yang menjadi kendala sekarang adalah SKTM itu seringkali juga digunakan oleh bayi atau anak-anak kecil yang belum memiliki BPJS. Nah, berkaitan dengan ini, apabila SKTM-nya tidak dilanjutkan lagi nanti, hanya diperkenakan menggunakan BPJS, lalu dengan anak bayi atau pasien bayi itu gimana? Yang kedua, saya mau tanya bagaimana dengan pasien penyakit kronis apabila SKTM-nya tidak digunakan? Seringkali kita tahu bahwa BPJS itu diperkenakan untuk semua jenis penyakit, tapi ada juga tidak dikenakan untuk penyakit-penyakit kronis tertentu. Mungkin itu juga bisa dipertimbangkan. Lalu yang berikut, bagaimana dengan stok obat yang seringkali saya lihat bahwa di rumah sakit umum di Larantuka, saya juga minta maaf, saya juga jarang di Flores Timur. Tapi ketika saya kembali ke sini, saya melihat bahwa banyak pasien yang seringkali stok obat di rumah sakit umum tidak ada, mereka beli sendiri di apotek yang di depan itu, tidak tahu namanya apa itu. Nah, kita mengenakan tarif-tarif seperti yang ada di dalam sini, tapi kita tidak pernah berpikir dampak dari tarif-tarif itu untuk masyarakat seperti apa. Lalu yang berikut berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Saya sering membandingkan ketika saya di sini dengan saya berada di luar NTT. Saya melihat bahwa pelayanan kita di sini tidak bagus sekali. Mungkin Bapak Dinas atau tenaga kesehatan yang sempat hadir di sini mungkin bisa dikoreksi juga. Lalu yang berikut berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Saya juga pernah bekerja di Kementerian PUPR. Mungkin ini juga saya tanyakan juga untuk teman-teman pemateri terkait dengan galian C. Seringkali kita kenakan pajak galian C, tapi kita tidak pernah berpikir masyarakat yang memiliki lahan galian C itu, mereka juga membayar pajak dari tanahnya itu. Galian C ini berada di dalam tanah itu. Itu tadi dari pariwisata. Kalau kita baca di belakang di ramperanya, memang mengisyaratkan ada potensi tarif masuk yang direncanakan mencapai 5.000 orang dewasa plus motor roda 2 3.000. Berarti total satu orang kalau jalan sendiri berarti 8.000. Kalau satu keluarga dia bawa istri, anak, suami, istri dan anak, maka tarifnya paling rata-rata mentok di angka 15 atau di bawahnya belum terhitung belanja. Nah, untuk kondisi yang sekarang, saya pikir tarif yang semacam ini, jika misalnya ada ruang untuk ada survei di lapangan, apakah kemudian dengan tarif tersebut bisa ada peningkatan pengunjung atau malah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Karena soal wisata di wilayah Solo, ya saya pikir masyarakat kita ini kalau ekonominya berkecukupan, kalau dia bisa wisata, itu pun kadang kan hanya pada momen-momen tertentu orang bisa ke sana dalam jumlah besar. Kemungkinan kami, saya juga bagian dari pemilik armada tentang retribusi pasca dari pelabuhan Pemakai atau pelabuhan Poloro Malereng ke Larantuka. Ini hari ini kami juga masih menjadi buram bagi kami informasi, karena seperti yang dijelaskan Bapak Desa dan Batu tadi. Sehingga kalau memang dalam proses sebelum Ramperda ini ditetapkan menjadi perda, minimal pemilik kendaraan hari ini, khususnya kami yang di Solo ini, dengan jarak tempuh ya sekian ini, minimal kami juga mendapatkan informasi seperti apa jenis kainnya, karena ada kalau dia berjalan sesuai dengan jalur jadwalnya itu memungkinkan, tetapi kalau seringkali pasien kalau ke Larantuka itu kalau sudah di luar jalur, sudah di luar jadwal penyeberangan, maka pasti sewa paket. Kita tuntut, maka hak pun pasti akan mengikut. Sehingga jangan sampai perda yang nantinya kita akan sahkan ini
di hari ini sosialisasi. Jangan sampai menjadi bumerang untuk pembangunan Polres Timur ke depan. Bagaimana cara penghapusan mekanisme berkaitan dengan wajib pajak yang kemudian betul kami di atas itu di desa itu banyak sekolah-sekolah yang lulusannya dari luar. Nah, ketika beliau mutasi itu kan namanya masih terekam di SPPT. Kemarin kami bayar ternyata banyak sekali yang sudah mutasi sekian lama tapi masih terekam. Kira-kira ini mekanisme ini bagaimana mengeluarkan mereka dari itu? Ketika dipungut pajak PBB, dia dengan tidak ada beban menyatakan rumah ini kan saya sendiri bangun dari uangnya saya bilang wah ini bahaya juga. Jadi ini tapi tidak semua. Ada satu orang yang memang seperti itu dan ini mungkin perlu kita menyampaikan menjelaskan secara baik Pak berkaitan dengan dan dinas kesehatan ini memang menjadi dinas yang seksi ya menjadi karena ini suatu pilar penting kesehatan bagi masyarakat khususnya kami di Solo Barat. Memang kami beberapa waktu sekali lalu itu pernah mengusulkan perlu adanya ambulans laut supaya pertama mengurangi beban biaya dan yang paling penting adalah kemudian keselamatan pasien itu. Banyak pasien yang kemudian datang menumpuk di ruang tunggu atau apa yang dengan berbagai jenis penyakit. Coba bayangkan, kalau saya ini TBC, ibu ini apa lagi, jadi penyakit saya kasih ke ibu punya kasih ke saya dan kita semua berbagai penyakit dalam satu ruangan yang sangat sempit di depan. Pasar dilakukan. Ini kan sejauh ini kan pasar dilakukan itu adalah pasar daerah. Artinya penanganan itu di daerah. Kondisi belakang ini yang menangani soal retribusi itu orang dari dinas pendapatan daerah juga. Sementara mereka itu setiap minggu 1 kali turun. Mereka punya kalori kami turun itu Pak harus siapkan kendaraan pergi pulang, anggaran untuk pergi pulang itu biayanya sekian. Kalau kita kalkulasikan dari bisnis maka tidak masuk hitungannya. Pertanyaan saya kalau sistem pengelolaan seperti ini dinas pendapatan daerah mendapat apa dari itu? Kita hanya lihat bahwa memang orang daerah punya perhatian, tapi dampak imbas konsekuensi dari pengelolaan itu tidak ada. Maka desa pernah tawarkan bagaimana kalau kita kelola desa, tapi sampai hari ini masih belum ada jawab. Barangkali ini bisa dilihat kembali. Artinya kita sangat beri apresiasi pada pemerintah dalam melaksanakan membangun rumah sakit pertama di Solo. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Desa Daunama tadi, bahwa benar bahwa di Solo ada akan dibangun rumah sakit pertama, tapi secara populasi ini tidak terlalu fokus soal pelayanan. Karena bicara begini, kalau kita mau jujur bahwa kita bagian barat ini sangat jauh dari mendapatkan pelayanan yang berstandar. Kalau harus di Solo Timur bahwa akan dibangun menjadi pertanyaan kita di barat seperti apa? Kalau saya mungkin lebih efektif kalau ada kita bangun. Kita banyak berpikir untuk mengurangi apa yang kita punya kewajiban. Tapi negara maju, kenapa mereka maju? Pola pikir listrik mereka sudah berubah. Mereka punya sumber daya alam dan sebagainya kecil. Tapi mereka cara berpikir sangat kaya. Kita berpikir miskin. Tidak bisa. Kita bersumber daya tinggi. Terkait dengan kematian di rumah sakit pada pelayanan di desa, termasuk pengawet mayat formalin. Ini pertanyaan saja Pak Robi. Tetapi kemudian ada kematian yang di luar di masyarakat, yang tidak di rumah sakit di masyarakat, tetapi kalau membutuhkan formalin, apakah pertama dilayani atau memang tidak? Kemudian pertanyaan lanjutan, kalau memang ada, kira-kira dia punya prosesnya seperti apa? Karena ini selalu di masyarakat selalu mempertanyakan. Kalau bukan sampai di rumah sakit tidak bayar. Lalu saya langsung
sejalan dengan armada tadi, bukan armada yang klaim, puskesmas yang bayar kepada motor. Di dalam itu diatur hanya reguler. Oke? Sehingga di dalam itu hanya atur reguler. Jadi kalau pelayanan reguler ya ini, tetapi BPJS tidak membiayai untuk yang sewa pakai, sewa ada yang lain. Artinya kita hanya reguler. Nah, nanti reguler dia pakai biasa, puskesmas bayar. Ini pasiennya ini dia tidak usah lagi disuruh bayar, karena dia nanti sebentar pulang dia yang klaim masuk ke ini. Jadi bukan berarti pasien atau yang lainnya semua ini yang klaim bahwa nanti masuk ke saya, tidak. Nah, artinya selama pelayanan itu tidak boleh ada pungutan, itu gratis pokoknya sampai di tempat rujukan. Itu Bapak Desa saya itu yang selama ini Bapak Desa rasakan itu sebenarnya harus itu, tetapi kami kewalahan karena tidak diatur dalam regulasi. BPJS itu mau bayar kalau diatur dalam regulasi. Lalu yang kedua tentang ini tarif tadi tentang bayi balita. Nah, Bapak Desa kalau ibu hamil, nah kalau bikin hamilnya itu urusan pribadi, tetapi kalau dia sudah hamil itu urusan kita semua. Maka Bapak Desa aja terlibat. Jadi kalau di situ kalau dia dengan ibu hamil maka Bapak Desa tanya pertama itu, kamu sudah punya KIS atau BPJS kamu? Itu dulu yang pertama. Karena itu berdampak dengan jarum pertolongan sebentar. Ya, penyakit kronis ini cukup banyak. Kalau masuk di ini nih rumah sakit itu kita layanan itu mereka bayarnya bukan bayarnya per obat, tidak, dia bayarnya per penyakit. Jadi kalau dia sudah hitung masuk situ malaria itu hanya layani 4 hari. Kalau 4 hari itu dia bayarnya sekian. Jadi kalau rumah sakit layani sampai dengan 1 minggu lebih, maka rumah sakit rugi. Maka dia wajib harus layani prima. Sebenarnya harus berpikir itu. Postur APBD kita, total APBD kita itu kan 1 triliun lebih. PAD kita hanya sekitar 40-an sampai 50 miliar. Artinya hanya sekitar 3%. Berarti memang sangat rendah. Sebenarnya kan martabat sebuah daerah otonom salah satunya itu kemandirian fiskal. Tapi memang kemandirian kita sangat lemah. Baru sekitar 3% lebih. Tidak sampai 4%. Jadi masih sangat rendah. Untuk itu kita harapkan dengan PP yang baru nanti kita bisa setidaknya menaikkan derajat kemandirian fiskal. Hanya 3% saja dari postur APBD, sangat-sangat rendah. Camat. Jadi sekarang sejak tahun ini kita ada 2 aplikasi yang kita gunakan. Yang pertama itu SIM BPHTB untuk pembayaran BPHTB. Dalam sistem itu kita host to host koneksi langsung dengan pusat data Kementerian Agraria. Artinya bahwa sertifikat itu hanya dapat diterbitkan setelah ada nomor transaksi yang kami keluarkan dari aplikasi kami, dan itu terhubung secara langsung dengan Kementerian Agraria dan juga Bank IBT. Jadi kode bayar kami terbitkan, wajib pajak bayar di Bank IBT, bukti pembayaran itu dikirim secara langsung, notifikasinya langsung ke aplikasi kami, terbaca aplikasi kami dengan sendirinya, nomor transaksi itu juga terbaca di Kementerian Agraria sehingga sertifikatnya dikeluarkan. Ternyata dalam 2 tahun terakhir ini tingkat penerimaan kita cukup signifikan. Dari sebelumnya BPHTB di tahun 2020 itu sekitar 300-an juta. Dalam 2 tahun terakhir ini kisaran penerimaannya 1,1 miliar lebih. Artinya bahwa ya kita tidak menduga-duga, tapi bisa saja banyak kebocoran yang terjadi sebelum itu. Dan ini yang kita benahi. Kemudian yang kedua, untuk PBB BPA kita juga memiliki aplikasi namanya Sismiok untuk pengelolaannya, untuk kita lakukan penilaian, penetapan, kita cetak. Tetapi untuk pembayarannya kita gunakan yang pertama itu mobile banking Bank NTT. Jadi Bapak Ibu yang punya mobile banking bisa langsung transaksi. Tinggal ketik nomor objek pajaknya, langsung dilakukan transaksi. Yang kedua melalui agen Bank NTT. Rata-rata di Kecamatan Larantuka banyak kelurahan yang ada agen Bank NTT. Artinya bahwa ada misalnya adik-adik kita tenaga kontrak yang kerja di kelurahan bisa menjadi agen bank di kelurahan.
Jadi mereka membantukan melakukan penagihan di dalam pengaturan dari Bank NTT. Mereka ada dapat komisi dari Bank NTT. Jadi informasinya begini, RPH kita atau rumah potong hewan kita milik Pemda itu ada satu, yang adanya letaknya itu ada di pasar Ramawalang. Sebelum pasar itu berkembang, dia layak sebagai rumah potong hewan. Hanya kemudian pasar Ramawalang itu berkembang, lalu RPH kita menjadi tidak layak lagi untuk kita jadikan sebagai RPH sebagaimana mestinya. Sehingga selama ini dari Disbunter memberikan pelayanan, layanan yang diberikan itu pada RPH milik swasta. Jadi sebelum hewan dipotong mereka lakukan pemeriksaan. Jadi antemortem dan postmortemnya itu yang diperiksa. Jasa yang diberikan kemudian dipungut retribusi. Berikut bisa saya paparkan tentang offset. Offset ini kan pungutan tambahan tanpa membebani wajib pajak. Kita sadari bahwa ternyata kendaraan-kendaraan bermotor yang ada di desa-desa kita itu belum semuanya terdaftar sebagai kendaraan milik, kendaraan yang terdaftar di Flores Timur. Nomor polisinya EB, kan ada juga DH yang ada di kita, kemudian DK di Bali atau B Jakarta. Itu banyak yang ditemukan di masyarakat. Nah kemudian kalau misalnya kita kenakan offset, maka pengenaan offset itu tidak masuk ke daerah, pendapatan daerah. Dia akan masuk ke daerah di mana kendaraan itu terdaftar. Belum lagi ngomong tentang kendaraan bodong nih. Kendaraan bodong ini sangat banyak yang ada di desa-desa kita. Maka marilah kita harapkan kepala desa, keluarga gede bisa menginformasikan kepada masyarakat supaya bisa mendaftarkan kendaraannya di wilayah kita dan juga bisa mengurus administrasi kendaraan bermotornya. Pada tempat yang berikut, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan dan pendapat kita atau apa yang kita mau menyampaikan demi penyempurnaan dan perda ini diberikan kesempatan, karena ini masih dalam tahap sosialisasi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melihat apa yang menjadi kewenangan kita di desa dan di kecamatan untuk penyempurnaan perda ini. Pada tempat yang berikut, kami memohon maaf karena hadiran pesertanya belum banyak, tetapi sudah mewakili 8 desa dan teman-teman BPD 8, sehingga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ketua tim dan OPD Pemrakarsa dari kabupaten untuk kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Oleh karena itu, atas izin kita semua, Restu Leluhur Tanah Watan Ulu Madu, saya membuka kegiatan sosialisasi rancangan perda pajak retribusi di Kecamatan Watan Ulu Madu hari ini, Jumat 27 Oktober 2023 secara resmi. Selamat pagi, mari kita ikuti acara. Waktu dan kesempatan yang diberikan yang saya hormati Bapak Pelaksana Tugas Camat Watan Ulu Madu beserta seluruh gugus staf yang ada di kantor Camat Watan Ulu Madu yang saya hormati, Bapak anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, para supir yang berkesempatan hadir juga, Pak Kadis Kesehatan yang saya hormati, teman-teman dari CD ya, pengungut pajak dan retribusi ada dari Dinas PU, Pak Hen dari Satpol PP, Pak Hen. Oh, Pak Hen sudah berhasil ya. Jadi saya baru kalau hari ini kalau sudah berhasil, jadi saya bilang ada Satpol PP. Jadi ada Pak dari belakang ini juga ada Pak Andi dari Perda ya, hadir di sini. Kursi satu bisa untuk Pak Perda pajak daerah dan retribusi. Sebelumnya saya menyampaikan selamat
pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa atau perangkat desa yang mewakili pimpinan dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berkesempatan. Baik, momentum seperti ini menjadi momentum yang berharga dan apalagi yang kita diskusikan itu berkaitan dengan penetapan kebijakan daerah di bidang pajak pajak daerah dan retribusi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara konseptual kita sudah pasti akan mengetahui bahwa kewajiban perpajakan ini adalah kewajiban konstitusional. Itu diatur juga di Undang-Undang Dasar. Kemudian di tingkat undang-undang juga diatur. Prinsipnya ada klasifikasian pungutan penerima negara di bidang pajak itu. Ada yang kita kualifikasi sebagai pajak pusat, ada pajak provinsi, kemudian ada pajak kabupaten kota. Secara konsep antara pajak dan retribusi adalah dua hal yang berbeda. Ada kesamaannya sebagai pungutan, pungutan daerah, tetapi secara konsep ada perbedaan. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan mohon maaf pada tim dari kabupaten. Inilah kami Tanjung Bunga yang terbentang dari timur ke barat. Kemudian ada transportasi menuju sini juga. Kalau di kecamatan lain itu sudah hot mix, kami di sini tol Pak. Saya harus seluruh tanah Tanjung Bunga. Dan ini saya membuka kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah hari ini Rabu 25 Oktober 2023 tingkat Kecamatan Tanjung Bunga dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Pada masa persidangan 1 tahun sidang kelima, pemerintah daerah mengajukan satu rancangan peraturan daerah, yakni rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD Terhormat tadi, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 yang lalu, Bupati Flores Timur sudah mengajukan satu rancangan peraturan daerah kepada DPRD Kabupaten Flores Timur, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi basis pembentukan perda kita ada landasan konstitusi. Sama seperti kita di desa, kita membentuk perda di desa, tentu saja landasan kita pada Undang-Undang 2014 tentang desa. Ada 4 jenis kewenangan yang diatur di sana. Ada kewenangan untuk mengatur Bapak Kepala Desa. Ada juga kewenangan yang hanya bisa kita urus saja di sini. Kadang-kadang kita di desa itu hanya memperhatikan aspek mengurusnya, tapi kemudian kita mengesampingkan aspek pengaturan. Itu kita sadari. Kalau kita di kabupaten, basisnya ada di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada kewenangan yang sifatnya absolut milik pemerintah pusat, tapi ada juga kewenangan kongruent yang kita kerjakan secara bersama-sama. Ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Bahwa perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah perda yang merupakan pelaksanaan atas perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kita kenal sebagai Undang-Undang HKPD. Di pasal 94
4 Undang-Undang APBD dia mengatur misalkan pengaturan segala pengaturan tentang pajak dan retribusi itu ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Selanjutnya kita akan berproses di DPRD melalui paripurna, pembahasan sampai pada persetujuan bersama di DPRD. Kemudian kita akan bawa perda ini ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM lagi untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan. Setelah itu kita bawa ke Biro Hukum sesuai dengan rekomendasi dari Kanwil Hukum. Lalu kita mohonkan fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan supaya mereka bisa memberikan jawaban akhir atau keputusan final yang pada akhirnya dari hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Kementerian Keuangan kita tetapkan dia menjadi perda. Lebih gampang untuk dilaksanakan. Ini pajak, karena ada terkenal pajak tadi ya, ada yang namanya pajak PBB yang sudah biasa, BPHTB, kemudian pajak pada daerah tertentu, pajak air langit, pajak air tanah, pajak di dalam pengelolaan batuan dan sebelumnya terkenal pajak di dalam blok, kemudian pajak KP 13 pajak yang akan ke depan kita geluti bersama agar potensi pajak yang diberikan kepada kita ini mudah-mudahan kita bisa keluar dengan baik sesuai dengan potensi antara kita sehingga bisa meningkatkan PAD kita. Tahun 2002 tentang pangan. Jadi di dalam peraturan pemerintah itu dia sebutkan bahwa persetujuan bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PPG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan itu. Dan industri. Dan tadi kita otak-atik banyak itu ngomong tentang bagaimana kita memanfaatkan aset-aset daerah. Di dalam memanfaatkan aset-aset daerah, saya mungkin salah memahami atau mungkin tidak terakomodir di dalam pembentukan perda ini, yang mana tidak tertuang di dalam undang-undang seperti yang punya. Tetapi saya mengomentari kondisi real per hari ini bahwa komoditas perkebunan itu seenaknya saja diekspor oleh pihak luar seperti mente, kopra, kemiri dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya per hari ini saya mencatat diekspor sebebas-bebasnya. Di manakah kewenangan daerah, di manakah kewenangan daerah untuk mengatur tentang ekspor ini? Saya ambil contoh PAD di daerah-daerah lain itu besar. Hanya karena apa? Terbangunnya pabrik-pabrik industri di sini. Flores Timur memang tidak punya pabrik industri, tetapi kita punya gudang ekspor. Nah, gudang ekspor ini mesti diatur di dalam perda sebenarnya. Pajak dari kami dan desa. Kami tidak pernah apa-apa di mana sana. Tidak pernah. Dapat tadi Pak Anggota DPR menyampaikan bahwa kalau sekian ratus desa menjelang, masa orang baik kopi, potong hewan gambar, pulang datang makan lebih bawah. Ada yang melakukan kita pakai Pak. Jadi jangan aturan kemudian dibawa ke kita semua. Tidak boleh. Jadi tidak ada serangan lagi soal potong hewan. Kalau hari ini juga kita tidak mengakomodir Pak orang swasta yang melakukan potong hewan secara liar. Ada tidak datang. Per hari dia potong berapa ekor, tidak ada juga. Jadi jangan pilih sebuah aturan yang kemudian tidak digunakan, tidak dilaksanakan. Kemudian bangun sesuatu yang kemudian tidak dilakukan, mubasi semua. Tapi di depan toko Garuda itu di samping sekolah apa itu dibangun dan saya kan dia pakai fungsinya. Hanya satu saja, tapi mungkin agak panjang bicaranya. Ini terkait dengan penyaluran keuangan DPRD di rekening desa. Ya, DPRD. Jadi terkesan bahwa dari bagi hasil pajak dan retribusi desa, khusus desa Aransina, saya menyetor di poin 1 daripada 11 objek pajak dari PBB. Saya punya sebesar 7 juta lebih. Kemudian dana yang ditransfer, tadi kita ngomong tentang uang masuk tapi juga kita ngomong juga uang keluar. Jadi uang yang keluar untuk rekening desa juga 7 juta. Sementara
rekan-rekan desa yang lain ada PBB-nya kecil, penyalurannya sama, ada yang sama dan juga. Jadi di sini keseimbangan, perimbangan kita harus mencermati baik-baik sehingga rekan-rekan teman-teman desa yang lain dan juga khusus untuk kami desa Ramsina juga merasa ada kesenambungan, keseimbangan itu. Masa yang sudah 1 kali, masa akan 3 kali, dan ini 2 periode ini saya tanya lagi, yang satu itu sudah selesai. Ditunjukkan khusus untuk dinas perhubungan, karena ini mengangkut retribusi. Ini pengalaman Pak, dan sampai sekarang masih terbawa. Untuk dinas perhubungan, kenapa di WRI itu kalau kami naik mobil pedesaan sampai di terminal WRI tidak ada pelayanan mobil dalam kota, tapi perhubungan memberi kesempatan kepada fasilitas kota untuk tagihan di negara desa. Ini berpelan-pelan dan itu ditujukan ke Pak Dewa. Henry Brown itu masih Dewa. 2 periode saya tanya ini. Permintaan mereka kalau kami pergi Dewa baru boleh selesai masalahnya. Mau ada apa? Karena aku tidak jelas. Kami kadang dijemput sampai ke Sipon, belakang. Orientasi kota. Tidak bayar yang mana mau muat orang di tempat lain. Tunggu mereka ke kantornya baru tidak mau. Kami itu dari desa. Kayu, tidur, beri, batu semua. Mereka tidak mau, ada uangnya mau. Biar kamu apa itu? Ini sudah sekali Pak. Kalian kecelasannya. Dari satu akal emosi. Sepertinya pemerintah daerah yang menghargai orang desa masalahnya. Itu mesti dilihat di jalan berapa itu. Supaya kita tidak ada yang berusaha orang dan tua supaya kami lebih dahulu. Kalau ini tidak dirubah. Bukan masalah uangnya, masalah seperti dihina masalah kalau di desa. Orang terpakai yang punya barang minta dasarnya harus dibayar. Kalau tidak mau ini, perhubungan mendukung itu selihatnya. Maka berbeda yang begitu, yang begitu apa? Kalau tidak pakai punya mobil, jangan usul kami kalau ada kerjaan, kita bayar gaji saja. Motor mobil gaji kita bayar saja, kenapa? Berapa penumpang mobil? Kalau 5.000 sebulan Pak, 10.000 dari aman Pak. Dan uang itu tujuannya jelas. Banyak dengan bunga itu sekali masuk sehari itu kalau 20 dikali 5.000 saja, gitu saja. Tapi belum ada surat izinan. Hal ini sangat menarik karena ada beberapa bangunan milik Pemda Flores Timur sudah ada surat izinan, sudah ada bangunan, tetapi terkesan di belakang terminal Beri ada beberapa bangunan itu kosong, Pemda Jamak. Maka PAD Flores Timur juga akan bertambah dari beberapa bangunan itu yang pertama. Yang kedua, kesetujuan kepada perdagangan. Kami dari Tanjung Bunga ini tempat istirahat ketika belanja di pasar Pahang. Yang saya tanya, sewa pagi kios itu termasuk di emperan atau hanya ada di dalam, sehingga kita tidak terkesan diusir ke sana kemarin ketika kita menunggu pulang. Hanya 1-2 itu. Terima kasih, saya kembalikan. Bahwa terkait dengan ini kejadian di lapangan ya, terkait dengan mobil angkutan penumpang mungkin kadang-kadang buat tidak muat penumpang tapi mereka pungut Pak. Dan kejadian saya sering ketemu kan Pak. Dan 1 bulan lalu itu kan saya sempat buka pintu sopir angkutan kota itu kan sampai mau pukul dia. Ini sebenarnya masalah perilaku Pak. Waktu bapak mereka di mobil untuk kita kami sudah sampaikan ke sopir bahwa pemerintah sudah siapkan terminal kompartemen yang ada di terminal itu. Ini kan berlaku sopir angkutan desa dan sopir angkutan kota Pak. Nah, dan kita harus tegas Pak untuk sopir angkutan desa ini. Kalau ada angkutan kota mau istilah malam sampaikan ke kami saja Pak ke kantor supaya kami ambil tindakan. Dan hal ini sering kami ditemukan Pak. Nah, seperti itu.
Jangan takut dengan sopir angkutan kota, Pak. Mereka menganggap angkutan pada saya ini kan hanya bisa dipermainkan, bisa balat. Jangan takut, Pak. Kami selalu membawa mereka, dan saya juga dari desa. Nah, seperti itu. Yang penting jangan takut, sopir angkutan kota itu umum saja Pak mereka itu. Yang penting bahwa kita regulasi yang jelas, bongkar muatnya dibenar. Seperti itu. Dan perlindungan Tuhan Perda Corona 2019, yang mana perda ini adalah prakarsa dari DPRD Kabupaten Gresik. Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap petani berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Perlindungan sebagaimana dimaksud itu dilakukan melalui menyediakan prasarana dan prasarana pertanian, kepastian usaha, harga komoditas tinggi, ganti rupa perubahan iklim, dan asuransi pertanian. Yang mana ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut di atas itu diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Yang sampai saat ini dalam ingatan saya itu perlu terkait dengan pelaksanaan dari tanggung jawab pemerintah ini belum kita bentuk. Yang berikut terkait dengan tarif mineral, bukan logam dan batuan sebesar 20%. Itu jadi begini loh. Terkait dengan tarif pajak MPRB dan juga pajak-pajak lainnya, itu besarannya ini sudah ditetapkan di dalam PP 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, itu yang tarif sudah ada di dalam PP. Kemudian kita mengatur di dalam perda ini sesuai dengan amanat PP tersebut, besarannya sebesar 20%. Nah, sebentar Bapak bisa jelaskan terkait dengan PP ini. Kalau di dalam perda ini, kalau soal tarif tetap diatur di pasal 76. Kemudian apa namanya? Dasar pengenaannya adalah nilai jual hasil pengambilan MPRB. Nah, pengambilan hasil misalnya nilai jual berapa, kita katakan tarifnya 20%. Kita sesuaikan dengan PP. Kemudian juga kita setiap tahun menetapkan keputusan Bupati tentang standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. SSH-nya kita tetapkan setiap tahun dan kita distribusikan sampai ke desa-desa. Dan diharapkan desa ketika menyusun draft untuk pelaksanaan kegiatannya itu mengacu juga kepada keputusan Bupati terkait dengan standar satuan harga ini. Dan standar satuan harga ini besarannya ditetapkan per wilayah. Nah, wilayah Tanjung Bunga berbeda dengan wilayah Tuka, wilayah Tehena, wilayah daratan Kepulauan Donara, Kepulauan Solo, itu berbeda besarannya. Nah, tentu saja dalam penetapan ini ada tim penyusun SSH. Mereka sudah memperhitungkan fee overhead sebesar 10%. Saya yakin di dalam fee overhead yang 10% itu sudah di dalamnya ongkos angkutan, biaya muatan, dan seterusnya, sehingga terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, RAM-nya itu untuk setiap satuan item harga dan jasa yang ditentukan oleh pemerintah itu sudah memperhitungkan soal. Terkait dengan rancangan peraturan daerah yang sudah disiapkan sesuai prosesnya, maka harus disosialisasikan kepada seluruh komponen terkait agar bisa memberikan masukan terkait dengan rancangan yang sudah disiapkan. Terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, semuanya kita sudah tahu terkait dengan hak dan kewajiban kita terkait dengan pajak-pajak yang ada. Sesuai dengan perubahan atau regulasi mulai dari pusat, maka terjadi penyesuaian sehingga hari ini kita hadir untuk melihat kembali dan sesuaikan aturan yang ada sehingga semua penerimaan atau pendapatan terkait pajak bisa kita laksanakan dengan baik untuk pendapatan daerah kita. Semua
ada, termasuk juga retribusi harus disosialisasikan sehingga bisa diberikan masukan terkait dengan proses selanjutnya. Kegiatan hari ini saya buka dengan resmi. Saya sampaikan tadi ada narapati. Dan hari ini setelah presentasi berarti kita diberi ruang untuk berikan masukan. Berikan masukan seperlunya. Ada hal-hal yang terkait dengan masyarakat, selagi ada dinas instansi terkait diberi masukan. Tahun ini kita baru mendengar PBG karena selama ini kita hanya mengenal IMB yang sudah sering ke dinas pekerjaan umum di tata ruang pasti sudah mengenali. Persetujuan bangunan gedung yang disebut dengan PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung sesuai dengan yang kita pegang sama-sama dan juga bisa kita sambil itu kalau sudah ada dalam DTKS kan tidak ada lagi yang SKKN, tidak ada yang miskin. Kalau namanya miskin itu berarti dia sudah ada di dalam DTKS. Kalau sudah ada dalam DTKS maka dia sudah mendapatkan KIS atau kartu yang lain dari bantuan kabupaten. Maka isilah datamu dengan jelas di DTKS karena di setiap desa ada operatornya. Ya, Bapak Desa tahu? Isi dengan jelas di situ. Karena itu berdampak ke sana. Jadi ke depan kalau masuk di rumah sakit atau di puskesmas hanya ada dua pilihan, bayar atau dengan menggunakan BPJS. Bisa ya? Apalagi ke depan tahun ini di rumah sakit umum mulai berlaku dengan namanya BRUT. Kalau sudah BRUT, mereka otonomi sendiri, fleksibilitas anggaran sendiri, maka penerimaan semuanya itu harus dengan uang. Tidak ada lagi yang pakai gratis atau SKKN. Selama ini kita terima saja karena bukan BRUT. Mereka masih dapat buktian dari Pemda, tetapi ke depan tidak ada lagi. Jadi itu maka kita harus semua menggunakan namanya BPJS. Pada kesempatan ini, yang pertama saya memberikan masukan berkaitan dengan pajak bumi bangunan yang naik tahun 2023 dibanding tahun 2022. Pada kesempatan ini perlu kami kasih masukan bahwa kalau memang ada kenaikan pajak seperti itu, diharapkan kepada pihak petugas supaya bisa menginformasikan mungkin dalam bentuk WA atau surat pemberitahuan kepada pemerintah desa sehingga pemerintah desa bisa menyampaikan hal ini kepada wajib pajak. Saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Komisaris Kedua terkait dengan PBB. PBB untuk desa Lawabela dari tahun ke tahun kami selalu menyampaikan melalui petugas dan dilanjutkan ke dinas pendapatan daerah bahwa banyak masyarakat kami di Lawabela yang namanya dobel wajib pajak. Kami sudah sampaikan berkali-kali dan sampai dengan hari ini tetap nama itu dua dobel. Ini kamu tidak ngerti, SPT-nya dobel. Makanya kalau masyarakat bingung. Ada dengan kasus ini bahwa barusan hari ini kita tahu rencana beda tentang pajak bumi dan bangunan. Sementara kenaikannya sudah. Jadi itu masyarakat bertanyakan sebenarnya ini usul. Sebenarnya kalau bisa sebelum dinaikkan harus disosialisasi dulu sehingga kita di pemerintah desa tidak kami kita yang berikut retribusi berkaitan bangunan itu saya seperti disampaikan ibu berkaitan gedung ini saya bukan sebenarnya tidak terima saya kesian masyarakat
Masyarakat di sini kalau kerja rumah dia harus bikin merantau dulu. Kalau dia kerja rumah, kalau sebenarnya kalau dia kerja rumah dia sudah bikin merantau di sana sudah bertambah, dan akan kerja rumah habis baru kita mau biaya, kasihan juga. Jadi ini masukan kira-kira pertimbangan seperti apa? Kaitan dengan komoditi hasil komoditi, nama saya Petrusi PPD Bogor. Kalau kaitan dengan hasil komoditi, bahwa padi tahun lalu dan tahun ini hasilnya sangat masyarakat. Dalam arti bahwa beberapa tahun lalu harga padi di pasar dengan harga 500-an. Tahun ini hanya dengan 100.000. Sementara tidak ada kesimpangan antara harga sembako di toko dengan hasil komoditi lainnya. Padahal hasil komoditi ini untuk menunjang distribusi daerah mungkin bisa menunjang PAD Tugas Timur. Ini hanya merupakan satu syarat khusus bahwa mungkin pengawasan di pemerintah daerah lebih jeli lagi sehingga ada kesimpangan antara hasil kementerian dengan harga sembako itu. Mungkin ini sudah bersama. Terima kasih. Ada begini tentang kendaraan tadi. Kendaraan itu bukan salahnya berarti yang memiliki kendaraan itu, tapi salahnya tidak punya urusan dalam hal ini. Sepertinya bodoh tadi, bodoh juga sekian lama. Tapi kalau boleh daerah punya terobosan untuk bisa mengadakan itu dengan catatan bahwa walaupun tidak tahu dari mana yang bodoh ini. Tapi kalau salah satu tidak gunakan di sini untuk menjadi aset daerah, maka kita cari bodoh itu sebagai kendaraan yang sah. Lalu bisa kita urus dia balik namanya kan pada itu untuk daerah. Itu pikiran saya. Tapi sampai hari ini tidak ada. Cara ini agak di luar agenda, tetapi terkait dengan rancangan perda yang hari ini yang kita bicara, semua terkait. Ini bicara soal jalan yang sekarang kita sudah ketahui Holtix dari Waiwerang menuju Waiwaran. Ini perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya harus ada penyampaian rencana anggaran belanja Bumi Indah yang harus disampaikan oleh Dinas PU. Terus masa waktu berakhirnya selesai kapan? Sehingga kelihatan jalan ini kita lihat masyarakat lihat itu bahwa seharusnya menurut pemahaman kami itu yang rusak itu diprioritaskan. Sosialisasikan pada siang hari ini, saya rasa bahwa ini merupakan sesuatu yang sifatnya wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu diberikan ruang pada kita di desa dan masyarakat harus untuk mengetahui untuk berhubungan dirangkai rancangan peraturan daerah ini. Saya rasa bahwa nanti sangat minim. Nah, ini pengalaman dari rangkaian kita dulu juga saya lihat dalam penetapan menjadi peraturan daerah itu dia tidak ada banyak perubahan, dia tetap dengan rancangan yang ada terus menjadi peraturan daerah. Oleh karena itu upaya dengan hal ini saya rasa kita jalani saja. Saran saya kita ini jangan sampai sifatnya seremonial saja, yang mana Pak Ibu dari Dinas Kait dan juga PMK serta dari DPRD yang menjalankan suatu kewajiban yang harus dijalankan, namun implementasi dari diskusi kita pada tempat dan kesempatan ini kurang menusuk di wilayah Adonara Tengah dan Barat Kota Manado. Itu memang rata-rata kita kalahnya di infrastruktur. Ini dari segi pembangunan infrastruktur memang tidak kalah, juga di sarana prasarana terkait dengan kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu mereka mungkin tidak tahu dan tidak mengalami kondisi kita di
Adonara Tengah bahwa kita juga masih banyak kesulitan terkait dengan kebutuhan dasar, yakni air minum juga kita masih sangat susah. Oleh karena itu dalam rancangan Perda kita ini juga memang kebutuhan terkait dengan menyentuh kebutuhan masyarakat secara mendasar saya rasa jauh, karena memang pertimbangannya dari sumber pendapatan daerah kita yang tidak bisa membiayai segala kebutuhan yang ada di Flores Timur. Poinnya mau pegang KIS, mau pegang JKN, mau pegang BPJS sama saja. Bapak sama saja. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Seharusnya di Adonara itu harus 2, Solo juga harus ada. Pertama-tama, kekuatan alat berat yang ada pada dinas PUPR terbatas. Eksa itu cuma 2, itu juga kadang naik, kadang rusak. Motor grader cuma 1, Vibro 1, tronton 1, trimil 1, dump truknya memang ada 2 tapi juga rusak. Habis itu buldozernya juga rusak. Jadi memang tidak bisa untuk kami berikan ke Adonara atau ke Solo. Nah, beberapa tahun yang lalu memang benar ada ekskavator dump truck yang terparkir di Desa Hokorawura. Kebetulan dinas PUPR itu ada swaklola pekerjaan pembukaan jalan ke mata air, makanya kami bawa itu alat ekskavator sama dump truck, dan kebetulan juga waktu itu masih dipakai oleh Desa Hokorawura, maka terparkir kurang lebih hampir setahun. Saya coba merespon dulu secara umum saja. Penjelasan tadi sudah disampaikan. Pertama terkait dengan pembatasan umur kendaraan, saya coba mengikuti pemberitaan sejak 2016 sampai sekarang. Itu wacana itu sudah ada. Wacana untuk membatasi umur kendaraan, ya paling lama 10 tahun. Tetapi sampai dengan saat ini produk hukum baik di tingkat pusat sampai daerah yang mengatur tentang pembatasan kendaraan itu belum ada. Tapi wacana untuk membatasi umur kendaraan sampai dengan 10 tahun saja itu ada. Kita tidak menampik kenyataan bahwa banyak kendaraan kita yang usianya bahkan produksi sejak tahun 50-an, 60-an itu masih ada Vespa. Kendaraan Vespa yang buatan tahun 65 masih ada selain tentukan. Mereka menikmati jalan-jalan kita. Nah, statusnya itu apakah lengkap secara administrasi kendaraan atau tidak, kita tidak tahu. Ini kewenangan provinsi untuk melakukan pengawasan. Kemudian berkaitan dengan penetapan harga komoditi, ini banyak disampaikan oleh peserta sosialisasi. Jadi setiap tahun itu, seingat saya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk semua komoditas. Nah, di peraturan Menteri Pertanian itu juga ada tentang komoditas pertanian perkebunan, sampai pada kita di teknis daerah. Untuk Flores Timur sejauh yang saya ikuti belum kita lakukan penetapan. Jadi kita mengacu pada penetapan yang dilakukan oleh Menteri. Nah, yang menjadi persoalan sekarang itu pada pengawasan, pengawasan apa ini? Penyedia para pengusaha ini apakah mereka patuh atau tidak terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu menjadi tantangan kita. Maka kita harapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kita bisa memaksimalkan soal ini supaya atau harga eceran tertinggi untuk komoditas pertanian perkebunan kita bisa terpantau secara baik. Kemudian terkait dengan pembentukan badan usaha milik daerah, sebagaimana disampaikan Pak Kaban tadi bahwa wacana ini sudah ada, bukan wacana saja Bapak. Nah, jadi dia di 2 tahun terakhir di 2021 dan 2022 itu masuk program perda tentang pembentukan badan usaha milik daerah. Nah, kemudian di 2022 awal, seingat saya, itu pemerintah daerah sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang rencana pembentukan BUMD kita, yang pada saat itu di awal 2022 itu direncanakan namanya BUMD Tonobujo sebagai pengganti dari BUMD PD Kebuhin yang sudah kita bubarkan itu. Nah, hanya menjadi persoalan bahwa dalam rencana bisnis atau bisnis plan dari BUMD yang kita rencanakan untuk bentuk ini belum dianalisis secara baik mengenai core bisnisnya, bisnis intinya dari mana sebenarnya. Padahal kita niatnya baik supaya ada keberlanjutan
produksi dari desa melalui BUM desa yang ada kita bisa jual ke pemerintah. Kemudian selanjutnya mekanisme di pasar yaitu diatur dan dikendalikan oleh para pusat milik daerah. Kita harapkan semoga ke depan BUMD ini bisa terbentuk, tapi seingat saya di Perda 2024 tentang rencana pembentukan BUMD ini tidak masuk lagi ke Perda kita. Kemudian terkait dengan pengadaan bus sekolah atau damri tadi, kita masih saat ini melayani di daratan Pulau Timur daratan, di Larang Tuka khususnya itu bus sekolah untuk antar jemput anak sekolah. Tetapi kita juga di dalam perda kita mengatur tentang sewa bus yang dimiliki oleh Pemda. Kemudian tadi sempat diangkat soal kontribusi untuk desa masih kurang ya. Ini kembali lagi bagaimana sejauh mana kita di desa berperan serta mendorong masyarakat kita untuk memenuhi kewajiban mereka membayar pajak dan retribusi. Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi juga bahwa desa itu mendapatkan bagian hasil pajak dan retribusi setiap tahun. Yang besarannya itu 60% yang dibagi rata dan 40%-nya dihitung berdasarkan salah satu indikatornya adalah realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang disetorkan oleh desa yang bersangkutan kepada daerah. Kemudian terakhir dari saya, Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran peserta sekalian dari kepala desa, BPT untuk memenuhi undangan kami melalui pihak kecamatan untuk hadir dalam forum sosialisasi ini. Tentu saja prosesnya masih panjang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kita harapkan sekiranya masih ada masukan, pikiran dan pendapat bisa disampaikan secara tertulis langsung ke bagian hukum atau melalui Bapak Camat dan staf kecamatan. Kemudian diinformasikan juga bahwa semua produk hukum kita sering ditanyakan mana produk akhirnya. Nah, kita sudah mempublikasikan semua produk hukum kita itu di laman JDIH Kabupaten Flores Timur, jaringan dokumentasi dan informasi Kabupaten Flores Timur. Jadi tinggal searching di Google JDIH Kabupaten Flores Timur dan di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan produk hukum daerah seluruhnya ya secara lengkap. Demikian dari saya, Bapak Camat, saya kembalikan.